Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahratin korabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahratin wali Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan lagi di pengajian kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita sampaikan kepada jamaah sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya malam hari ini untuk berhadir di pengajian kita. Dan terima kasih juga bagi saudara-saudara sekalian yang telah menyaksikan video siaran ulang di YouTube channel kita. Dimanapun saudaraku berada, semoga pengajian kita dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama, dapat bermanfaat dan berkah, khususnya bagi diri kita pribadi. Alhamdulillah pada malam hari ini masih dalam Syarah Al-Hikam. Insyaallah pengajian yang akan datang nanti ada kitab klasik daripada ulama makrifat terdahulu. Nah, pada malam hari ini masih tentang Syarah Al-Hikam. Ini bagian yang ke-34, perintah agama tentang sifat-sifat manusia. Jadi perintah agama tentang sifat-sifat manusia. Jadi temanya tentang perintah agama tentang sifat-sifat manusia. Keluarlah sifat-sifat kemanusiaanmu, keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan kehambaanmu, agar kau mudah menyambut panggilan yang hak, yaitu Allah, dan dekat dengannya. Jadi hikmahnya dengan mengeluarkan segala sifat-sifat kemanusiaan pada diri kita yang bertentangan dengan sifat-sifat kehambaan, agar mudah menyambut panggilan daripada Allah dan dekat dengannya. Kembali pada masa pengajian yang telah lalu, adapun agama disebut ad-din, kebenaran. Nah, kalau dalam ilmu usuluddin, asal usul daripada agama usuluddin, yaitu tentang tauhid. Tauhid, iman, Islam,
dan ma'rifat. Jadi ada tauhid, iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Di mana tauhid adalah pengesaan zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah. Jadi asal usul agama tadi daripada tauhid yaitu mentauhidkan zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah. Sedangkan Islam adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang dikenal dengan bertakwa. Nah, jadi Islam, agama yang benar tadi adalah yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Adapun Islam sendiri adalah artinya penyerahan diri baik lahir maupun batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyerahkan diri baik lahir maupun batin kepada Allah, lalu kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sifat-sifat kehambaan tadi. Adapun sifat-sifat kemanusiaan adalah bertentangan dengan sifat kehambaan. Nah, dari bahasa di sini tentu ada yang namanya hamba, ada yang namanya Tuhan. Lalu kita kaji kepada diri tadi. Ada sifat kehambaan, ada sifat kemanusiaan. Sifat kehambaan adalah diri yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pengajian yang telah lalu, kita kaji kepada diri kita, manakah yang dinamakan hamba, manakah itu perintah Tuhan tadi. Nah, jadi pada diri itu yang melaksanakan perintah disebut dengan hamba. Yang melaksanakan perintah disebut dengan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaji kepada diri tadi, yang memerintah adalah bernama hamba, yang melaksanakan perintah itu adalah Tuhanmu. Nah, dari hikmah malam hari ini, keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan kehambaanmu. Hikmahnya agar kau mudah menyambut panggilan Tuhan. Artinya mudahnya engkau menyambut panggilan daripada Tuhan tadi, dia berupa ketakwaan, berupa perintah dan larangan Tuhan. Dengan mengeluarkan segala sifat kemanusiaan, menghadirkan pada diri sifat-sifat kehambaan. Keluarlah dari dirimu sifat-sifat kemanusiaan yang tercela dengan riyadah dan musyahadah. Baik itu sifat-sifat yang tercela yang lahir seperti suka melakukan gibah, mengadu domba, membunuh, merampas, maupun yang batin seperti sombong, ujub, riya, sum'ah, dengki, gila kehormatan, gila harta, dan lain sebagainya. Jauhkan dirimu dari segala sifat-sifat yang bertentangan dengan predikat kehambaanmu agar kau mudah menjawab seruan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kau berhasil mengeluarkan sifat-sifat tercelamu dan menyisakan sifat-sifat baikmu seperti tawadu, rendah hati karena Allah. Jadi rendah hati karena Allah, khusyuk di hadapan Allah untuk mengagungkan perintah Allah,
dan menjaga hukum-hukumnya dan takut kepadanya dan ikhlas dalam menyembahnya. Maka di saat yang akan datang seruan kepadamu, wahai hambaku, kau pun akan mendengar dengan mudah menjawab, labaik. Labaik Tuhanku, ya aku akan datang. Nah, seperti haji, doanya labaik Allahumma labaik. Nah, biasanya yang sering kita dengar, ya Allah, dengan panggilanmu aku datang. Nah, yang memanggil ini adalah Allah, memanggil untuk melaksanakan perintah. Jadi Allah memanggil diri kita untuk kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan daripada Allah. Bagi yang buta mata hatinya, tentu dia tidak akan bisa pernah mendengar panggilan daripada Tuhannya. Karena apa tadi? Karena penyakit lahir, penyakit batin. Inilah yang menutupi, yang menghijabi dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga kita tidak bisa mendengarkan panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Tentu yang namanya Allah kan dekat. Allah lebih hampir daripada urat lehermu. Nah, Allah begitu dekat dengan diri. Laksana mata hitam dan mata putihnya begitu dekat. Namun maha suci Allah daripada bertempat tadi. Jadi yang memanggil tentu dekat dengan dirimu. Yang memanggil dirimu tadi, yang bernama Allah adalah dekat dengan diri. Sehingga kita dapat mendengar panggilan daripada Allah ketika kita mengeluarkan daripada sifat-sifat tercela daripada diri tadi. Sifat-sifat tercela pada diri dengan riyadah dan musyahadah. Adapun sifat diantaranya malam hari ini hikmahnya tentang sifat tercela, diantaranya sifat dengki. Nah, sifat dengki pertama terdapat dalam surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5 ini tadi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad si dengki tadi atau hasad. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan malam apabila ia telah gelap gulita, dari kejahatan wanita-wanita yang menghembuskan buhul-buhul, daripada kejahatan pendengki apabila ia dengki. Salah satu keterangan tentang dengki atau hasad tadi. Rasa dengki juga akan menyebabkan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, tentu dengki dan iri saling berhubungan tadi. Nah, begitu juga keterangan-keterangan, dalil-dalil tentang iri atau dengki tadi. Nah, kembali kita dulu sebelum membahas tentang dalil keterangan tentang iri dengki tadi yang merusak diri kita sehingga kita tidak bisa mendengar panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun iri hati atau dengki, di antaranya ciri-cirinya tidak dapat melihat orang lain maju atau bahagia. Tidak dapat melihat orang lain maju atau bahagia atau berhasil. Nah, bawaannya kecewa, ya sakit hati bila melihat orang lain berhasil, maju, dan lain sebagainya tadi, sukses
dan lain sebagainya. Ada sifat iri di hati, ada sifat rasa sakit di hati bila melihat orang lain senang, berhasil, gembira, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, cenderung senang hati mencari kesalahan orang lain. Bila ada manusia tadi terlebih suka mencari kesalahan orang daripada mencari kebaikan daripada seseorang. Inilah salah satu daripada ciri-ciri orang iri dengki tadi. Suka mencari kesalahan orang lain. Nah, kalau dicari ya kesalahan seluruh manusia tadi, tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan. Kalau mencari salah terus ya pasti ketemu. Nah, kalau pasangan kah, suami istri cari kesalahan terus tadi, atau siapapun yang suka mencari kesalahan tadi, maka tentu hatinya akan tertutup daripada panggilan Tuhan. Nah, tentunya kalau dia berangkat haji, hajinya tidak akan mabrur, karena tidak bisa mendengarkan panggilan Tuhan. Kalau secara syariat ya bagus, sah. Tapi secara hakikat, kalau masih ada iri, ada dengki di hati, nah, maka hajinya belumlah dikatakan mabrur tadi. Ataupun bagi orang yang ma'rifatullah masih mencari yang namanya kesalahan orang lain tadi, nah, tentu jiwanya, hatinya tadi akan tertutup mendengarkan dari panggilan Tuhan tadi. Kemudian diantaranya yang ketiga, sulit mencukup diri dengan apa yang ada. Artinya sulit bersyukur, merasa kurang terus, selalu kurang terus, tak ada yang cukup tadi, kurang terus. Ya apanya saja selalu kurang dirasa. Ini salah satu ciri-ciri iri dan dengki kepada kita, selalu merasa kurang, sehingga sulit bersyukur tadi, mensyukuri daripada nikmat dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri. Kemudian yang keempat, senang melihat orang lain dalam kesusahan, menderita, atau gagal dalam suatu usaha. Misalnya kita bangkrut, orang lain suka senang melihat orang bangkrut, melihat orang susah, melihat orang menderita. Nah, jika penyakit itu terdapat pada diri kita maka kita tidak bisa mendengarkan yang namanya panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertutup hati kita, nah, sehingga terdinding untuk mendengarkan panggilan dari Tuhan, sehingga kada bisa mendengar. Kalau membaca bisa aja baca di buku tadi, tapi ya kalau orang iri dengki, baca buku pun dia malas. Nah, kalau membaca buku pun yang dicari ya yang mencari kesalahan orang. Cari kesalahan orang, oh ayat ini, oh ini keterangannya, hanya untuk mencari celah kesalahan orang lain. Nah, seperti pengajian yang telah lalu, pada masa itu Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh orang jahiliyah, orang kafir masa itu, minta ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala di depan mata kepala. Ya Muhammad Rasulullah, kami ini sebenarnya mau beriman dengan engkau, asal engkau bisa menunjukkan Allah ini di depan mata kepala. Misalnya sebuah handphone, ini begini, ini handphone. Wahai Muhammad Rasulullah, bisakah engkau menunjukkan Allah yang engkau saksikan itu di depan mata kepala?
Artinya menyaksikan dengan mata kepala. Saking orang jahiliyahnya masa itu mencari kesalahan Nabi, supaya menjatuhkan kenabian kerasulannya tadi. Dicari-cari kesalahan. Wahai Muhammad Rasulullah, kenapa engkau berani menambah asyhadu di depan penyaksian? Sedangkan para nabi dan rasul terdahulu tidak ada yang menambah asyhadu di depannya. Misalnya, La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Apa? La ilaha illallah. Wa asyhadu anna, biasanya kan gitu begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu kata orang jahiliyah tadi, nah, para nabi terdahulu tidak menambah asyhadu di depannya. Misalnya la ilaha illallah, Isa Rasulullah, tidak ada asyhadu di depannya. Asyhadu itu menandakan penyaksian akan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyaksian akan Tuhan. Ya, namanya orang mencari kesalahan, ada-ada aja yang dicarinya supaya menjatuhkan orang lain karena iri dengki. Kalau mungkin dirinya yang diangkat sebagai nabi dan rasul, tidak iri dengki. Nah, karena dia merasa alim, merasa iri dengki, ada aja yang dicari kesalahan tadi. Nah, jadi karena orang jahiliyah, ahli kitab masa itu, kan mereka pandai, mereka ahli kitab, paling alim lah pada masa itu, yang dicari oleh penguasa jahiliyah masa itu untuk menjatuhkan kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari celahnya. Ya, namanya orang iri dengki. Nah, jadi kalau kita misalnya Pak Ijab, nah, Tuhanmu bernama Allah, mana katanya agama lain tadi, tunjukkan Tuhanmu. Nah, ada nanti orang yang seperti itu, saking iri dan dengkinya mencari celah, nah, mencuri tentang kelemahan agamamu, mencari tentang celah keimananmu tadi, sehingga minta buktikan Tuhanmu yang bernama Allah, mana yang kau sembah. Kalau kita tak kenal Allah, bagaimana kita menjawab? Nah, apakah kita bilang kata ujar orang tua kita? Lalu kita bilang kata guru kita? Nah, tidakkah kita beriman sendiri? Tidakkah kita beriman seperti yang diajarkan, yang dimotivasi oleh baginda Nabi, yaitu ihsan? Di mana engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam engkau beribadah. Orang yang melihat akan Allah inilah yang bisa memberi keterangan. Tentu orang melihatnya berjumpa dengan Allah. Orang yang berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang bisa memberikan jawaban tadi. Kalau kita tidak melihat Allah, tentu kata orang, kata ini, kata buku, dan kata siapa-siapa yang dipakai. Tidak dipakai imannya sendiri, di mana dia melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap ibadahnya. Ya, namanya orang iri dengki aja. Ya, dicari-carilah dosa dan kesalahan seperti baginda Nabi tadi. Seandainya engkau tak menambah asyhadu, kami akan beriman. Ia cuma cari alasan tadi. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Nah, tidak sama dengan engkau ya Muhammad Rasulullah. Kenapa engkau menambah asyhadu di depannya? Penyaksian akan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyaksian akan Tuhan. Disinilah awal mula tadi tauhid pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana diri benar-benar
melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah iman seseorang tadi kuat. Jika tidak, iman tadi bisa goyah. Bisa goyah iman tadi karena belum menyaksikan dan melihat akan Tuhanmu. Lalu bisa diganti dengan uang, agama tadi bisa pindah agama, pindah keyakinan dan lain sebagainya tadi. Nah, kalau sudah diri termakan iri dengki tadi, tak bisa melihat orang maju, tak bisa melihat orang sukses, tak bisa melihat orang berhasil. Ini terjadi dari zaman Nabi, zaman Nabi, dari zaman jahiliyah, zaman Adam sampai sekarang. Sifat iri dengki tadi selalu ada pada diri kita, dan ini harus kita sadari tadi, dan harus kita hindari untuk menjadi seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mendengarkan segala panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggil diri tadi, yang memanggil diri hamba tadi. Kita tidak cerita yang kemarin ya, cuma sedikit ya Bapak tadi. Jadi kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalaku sendiri. Kalau kita bang ditanya, Pak Hairul, apakah engkau melihat dan menyaksikan Tuhanmu dengan mata kepala sendiri? Engkau berikrar. Macam-macam manusia tadi mencari dosa, mencari kesalahan tadi, macam-macam aja yang ditanya. Padahal menanya tadi hanya mencari kelemahan-kelemahan, hanya sifatnya untuk menjatuhkan karena mencari kesalahan-kesalahan tadi. Tidak ada upaya untuk memperbaiki diri tadi. Kalau menanya untuk mencari tahu kan jadi masalah, tapi kalau tanya untuk menjatuhkan, jadi kata baginda Nabi, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sehingga bagi kita umatnya tadi, diberi tadi motivasi agar kita pun melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Nabi sendiri yang memberi motivasi, memberi dorongan kepada setiap umatnya agar umatnya pun bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melihat akan Tuhannya, sehingga di dalam beribadah tadi lebih khusyuk, sehingga di dalam beribadah tadi lebih rajin. Coba bayangkan, kita mungkin ada sedikit contoh dan misal. Kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tadi, ingin atau pengen penghasilan yang besar, pengen pahala yang besar di dalam beribadah tadi. Kerja juga sembarangan. Ya, anggaplah kita bekerja dengan Tuan Sultan. Misalnya Pak Asnawi bekerja untuk Tuan Sultan mencangkul. Dia beribadah, beramal kepada Sultan, mencangkul di ladang. Mencangkulnya saja belum bisa. Cangkulnya saja asal-asalan kerjanya. Mana sudah kerjaan amalnya asal-asalan, sembarangan. Mana lagi mengharap pahala, mengharap upah yang besar. Kerja sudah sembarangan, artinya kerja sudah tak ikhlas. Karena mengharap daripada upah. Kerja sudah sembarangan, tak tahu ilmunya cara mencangkul. Tak tahu ilmu cara mencangkul tadi, sehingga ya kerja sembarangan. Beda orang yang
ilmunya tahu tentang cara mencangkul, macul kata orang Jawa, mencangkul, dia tahu cara ilmunya. Tentu berbeda dengan orang yang tak tahu sama sekali ilmunya, sembarangan cangkul. Mana kerja sudah sembarangan di dalam beramal, mana mencari upah yang besar lagi. Nah, pengen lagi pangkat yang tinggi, kedudukan jabatan yang tinggi tadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dengan segala sisi tadi. Ini yang terjadi pada diri kita hari ini tadi. Kita di dalam beribadah sudah tidak tahu ilmunya. Nah, ilmunya tidak tahu. Nah, puasa yang sebenarnya sholat yang berjumpa dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholatnya saja sudah, ya anggaplah sholatnya tadi memang secara lahir sempurna syarat dan rukunnya tadi. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, sah secara lahir ya, secara syariat tadi. Tetapi sholat yang sebenarnya tujuannya adalah mi'raj, perjumpaan diri dengan Tuhan, perjumpaan hamba dengan Tuhan. Maka di dalam beribadah tadi kita misalkan diri kita tadi awam di dalam mencangkul. Belum pernah bisa mencangkul tadi, cangkulnya asal-asalan Pak Gunawan. Nah, kerja malas-malasan juga. Ya karena menunaikan kewajiban, cangkulnya juga tak semangat, tak asalan tadi. Dan parahnya lagi diri kita yang mengharap upah yang begitu besar. Cangkul sudah sembarangan, minta upah yang tinggi. Nah, mau tinggal di istana raja yang megah, taruh di mana muka kita tadi? Nah, taruh di mana? Tak tahu diri. Nah, ini bikin malu. Tak tahu diri. Mana kita sudah kerja sembarangan, minta upah yang tinggi. Apa sih kedudukan kita tadi? Apa sih derajat kita tadi? Nah, inilah kita yang tak sadar diri dan tak tahu diri tadi. Mungkin lebih mulia orang yang tidak bisa bekerja mencangkul. Dia bekerja sesuai dengan kebisaannya, sesuai dengan ilmu yang ada pada dirinya. Seadanya dia bekerja, dia mencangkul. Tapi dia tidak mengharap upah daripada pekerjaannya. Itu lebih bagus daripada yang berilmu tadi, gayanya mencangkul, tetapi mengharap upah yang begitu besar. Tentu lebih mulia orang yang seadanya ilmunya, tapi dia yakin percaya bekerja mencangkul. Ya inilah kebisaan saya. Nah, tapi dia tidak mengharap imbalan apapun. Ya mending cuma bisa baca Fatihah, baca Qul huwallah, sholat, daripada ayat-ayat yang lain yang engkau paksa-paksakan diri tadi, tapi ujung-ujungnya engkau mencari ganjaran pahala yang begitu besar. Mau ditaruh di mana muka tadi dengan Tuhan? Nah, ya contoh saja dengan sultan atau raja, mau ditaruh di mana mukamu? Itulah diri kita yang tak tahu malu karena tak tahu diri. Apalagi ditambah penyakit hati, apalagi ditambah penyakit lahiriah, iri dengki. Masih ada iri dengki, masih mencangkul bekerja tadi, cangkul tapi iri hati. Orang dapat banyak hasil. Nah, orang disuruh raja jaga kasir, dia masih mencangkul di sawah dengan teman-temannya. Nah, marah, sakit hati dirinya tadi. Kok orang ramai ke tempatnya, kok berkah banget dirinya. Kerjaannya cuma gitu saja, berhenti juga aku mencangkul dan lain sebagainya. Tidak bisa kita hiri-hirian, dengki-dengkian dengan orang lain.
Karena semua anugerah itu pemberian Allah masing-masing kepada diri. Jadi kalau kita iri dengki kepada orang lain, maka tidak akan pernah bisa mendengarkan panggilan Tuhan. Hanya hawa nafsu saja. Pergi haji lantaran terbawa hati, suasana hati yang panas. Orang lain bisa, kenapa aku tidak bisa? Karena suasana hati. Karena minta lihat orang lain beribadah tadi. Tidak ada unsur keikhlasan, keredaan di dalam beribadah. Jadi yang lebih baik itu memang ya tahu rukun dan syaratnya. Artinya mencangkul tadi, tahu tata caranya, ya bagus. Dan tidak mengharap upah, itu lebih bagus. Ataupun keadaan dirimu yang tidak terlalu ahli di dalam mencangkul tadi, ya sesuai dengan keadaan dirimu, itu pun dimaafkan oleh sang raja tadi. Karena sesuai dengan kebisaan dirimu, sesuai dengan fitrah dirimu, daripada dipaksa-paksakan tadi. Nah, baca surah yang panjang tapi pakai HP. Yang dilihat nih Tuhan kah, HP kah? Di dalam beribadah tadi yang diperjumpai ini, yang di dalam sholat nih yang kau jumpai ini tulisan kah? Ayatkah yang kau jumpai ini tadi, yang kau capai tadi, bacaankah, pahalakah, atau Tuhanmu kah? Bukankah sholat tadi perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya? Nah, lewat mencangkul tadi engkau bertemu dengan sang sultan tadi, bertemu dengan sang raja di dalam beribadah. Tetapi ya itulah diri kita tadi, kerja sudah asal-asalan, minta upah yang tinggi, hendak menginap di istana raja, mau ditaruh di mana muka kita? Apakah kita nih jual pakaian kepada tuan raja? Apakah tuan raja ini perlu uang dan baju kita, permata kita? Yang maha kaya tentu tidak akan memerlukan segala benda atau materi yang kita berikan. Walaupun diri kita atau seluruh manusia tidak menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Tuhan tidak akan rugi. Tidak ada yang memberi bekas kepada Tuhan tadi. Engkau berhenti beramalkah? Engkau tidak berzikirkah? Tidak ada Tuhan yang rugi. Yang rugi itu diri engkau. Karena seluruh amal ibadah tadi kembali kepada diri hamba itu sendiri. Amal ibadah tadi kembali kepada diri hamba. Dimana setelah engkau berjumpa Tuhanmu, laksana engkau bertemu dengan sang sultan. Kira-kira Pak Asnawi kalau ketemu sultan bagaimana? Bukan main kan, senang gembiranya. Senang gembira, riang hati. Hanya sedikit orang yang bisa berjumpa dengan sultan. Tapi yang hendak kekayaan sultan banyak. Yang hendak harta benda sultan itu banyak. Sehingga orang yang dekat dengan sultan tadi mau dicaci maki dan lain sebagainya, hendak apa? Tak bisalah engkau menghina apa tadi, iri dengki kepada mereka yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Artinya hendak juga dekat, menjadi orang dekat dengan si sultan. Cuma caranya salah, ya ada iri dengki di hati tadi. Seperti orang jahiliyah tadi. Sebenarnya kalau mereka yang dijadikan nabi dan rasul, mungkin mereka gembira, senang. Tapi tidak dipilih orang yang alim tadi, ahli kitab tadi. Yang dipilih adalah nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang tadi iri dengki. Namanya
Ya, kalau sesuatu dilandasi iri dengki, maka tidak bisa mendengarkan panggilan Tuhan tadi. Nah, ada iri dengki. Nah, sebenarnya beribadah tuh Pak Asnawi kan ada iri-irian. Artinya berlomba-lomba dalam kebajikan tadi. Di mana si hamba tadi berlomba menjalankan perintah Tuhannya. Engkau disuruh ke timur, Bang Hairul tidak bisa berdiri engkau ke timur, Bang Hairul ke barat. Karena perintah Tuhan tuh masing-masing kepada diri hamba. Bagi orang yang telah berjumpa dengan sang raja, beda. Kalau sama, itu sudah ketentuan daripada sang raja tadi. Nah, ya ini bedanya tugas dan kewajiban seorang hamba akan berbeda-beda. Namun satu yang memerintah tadi, yaitu sang raja itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi raja manusia itu sendiri atau Malikin Nas. Nah, misalnya Pak Hairul telah berjumpa raja, Pak Asnawi tentu berjumpa dengan sang raja. Maka tugas dan kewajibannya adalah mengikuti perintah sang raja dan menjauhi larangan dari sang raja. Apakah engkau harus hiri-hirian? Pak Asnawi disuruh ke kebun. Nah, Pak Hairul disuruh bertukang. Apakah harus engkau iri? Sang raja menyuruhnya ke kebun. Engkau disuruh bertukang. Apakah harus engkau iri? Apakah harus engkau dengki? Tentu bagi orang yang ma'rifatullah berjumpa dengan sang raja ini, tak ada iri dengki. Yang iri dengki tadi yang tak tahu diri, yang tak mengenal Tuhannya. Ya, namanya pemberian Tuhannya. Nah, tugas dan kewajiban tadi. Maka tugas sebagai hamba kemarin masih ingat, jalankan perintah Tuhanmu. Jauhi segala larangannya. Jangan pernah mengharap sesuatu daripada usaha, segala amal ibadah yang engkau lakukan. Jangan mengharap. Nah, bila mengharap, ya teti harap, kata orang Banjar, harap tuh terjatuh engkau karena harapan. Siapa yang berikan harapan? Yaitu iblis. Harapan tadi apa? Yaitu kuldi, buah pengharapan. Sesiapa yang makan buah kuldi, makan buah pengharapan, maka ia akan terusir daripada surga. Nah, jadi yang iri dengki itu sebenarnya iblis. Iblis tak rela melihat engkau dan keluargamu bahagia. Dengan berbagai macam upaya, si iblis tadi merayu, menggoda supaya dirimu dan keluargamu ini makan yang namanya buah khuldi, supaya engkau dan keluargamu terusir daripada surga. Ini yang terjadi pada diri kita. Nah, terjadi pada diri kita tadi, diri Adam ini tadi. Nah, jadi yang bersifat iri dengki, adu domba, membunuh, merampas, iri dengki tadi tiada lain daripada sifat iblis, yaitu diri manusia itu sendiri. Karena iblis itu kan ada yang gaib, tidak ada yang gaib. Yang merampok, yang iri dengki, yang hasut, suka adu domba siapa? Ya manusia. Si manusia inilah yang suka adu domba. Kata orang Banjar, adu asah. Mana orang adu asah? Misalnya dia ngomong dengan Pak Hairul A, ngomong lagi dengan Pak Asnawi B. Omongan dari dirinya dengan Pak Hairul diomongkannya dengan Pak Asnawi. Ya, jadi diadu, didomba. Nah, Pak Asnawi ngomong apa? Pak Asnawi ngomongin Pak Hairul lewat kita.
Nah, lalu kita sampaikan kepada Pak Hairul. Pak Hairul ngomongin lagi Pak Asnawi. Kita sampaikan lagi ke Pak Asnawi. Ini orang adu asah. Nah, adu asah tuh. Suka adu. Nah, mana diadu, mana diasah. Akhirnya orang bisa berperang. Akhirnya orang bisa berkelahi. Ya macam-macam lah. Sifat adu domba tadi. Adu asah si manusia tadi. Jadi sebenarnya setan itulah diri manusia yang bersifat iri dengki, bersifat akhlak buruk. Itulah senyata-nyatanya iblis dan setan. Nah, kalau kita temakan buah kuldi, karena iblis ini iri dengki kepada si Adam tadi yang menempati surga. Iblis tadi ada di mana-mana. Nah, ya kapan matahari. Nah, iblis itu kalau melihat orang lain senang, berhasil, gembira tadi, nah, dia akan nawarin. Apa yang ditawarin? Buah manis. Yang namanya buah kuldi itu manis sekali. Bahkan lebih manis daripada gula. Ya namanya kata-kata. Tentu apa yang lebih manis daripada gula, Pak Ijab? Katanya madu, bukan. Nah, yang manis daripada gula, yang lebih manis daripada gula ialah kata-kata. Kata-kata itu bernilai lebih manis daripada gula. Inilah yang digunakan iblis tadi. Menggunakan kata manis, nah, dengan menyuguhkan yang namanya buah kuldi, yaitu pengharapan. Dia berikan harapan. Nah, di iblis tadi memberi berbagai harapan. Masih ingat kemarin apa harapannya? Nah, misalnya engkau sukses berdagang, lalu dia beri pengharapan. Nah, seandainya engkau ikut bisnis ini, bisnismu akan lebih meningkat, lebih maju, lebih sukses lagi, kekayaanmu akan berlipat ganda. Macam-macam lah dia merayu, menggoda tadi, menyuguhkan yang namanya kuldi, pengharapan. Nah, jadi buah kuldi itu kepada diri kita yaitu harapan-harapan. Bila kita temakan harapan, berarti kita temakan yang namanya buah kuldi. Tentu setiap orang yang berharap, dia akan mengalami kekecewaan. Kekecewaan inilah yang dimanfaatkan oleh orang iri dengki tadi. Karena dia senang melihat engkau jatuh. Karena dia senang melihat engkau menderita. Nah, jadi dia senang melihat engkau menderita, engkau sengsara, engkau jatuh, engkau bangkrut. Itulah sifat-sifat iblis. Sifat-sifat tercela tadi yang ada pada diri kita sendiri tadi. Nah, jadi sebenarnya iblis tadi adalah segala afal atau kelakuan buruk kepada diri. Nah, jadi yang namanya terusir dari surga, Pak Gunawan, surga itu kemarin apa? Kedamaian, ketenangan. Dulu rumah tanggamu damai, tenang. Karena diberi hasutan adu domba tak mempan tadi, lalu diberinya buah kuldi, yaitu buah manis pengharapan. Pak Gunawannya tahan, tapi istrinya tak tahan karena diberi kemilau, janji-janji manis. Nah, diberi janji-janji manis sehingga terayu, tergoda tadi dengan berbagai harapan. Macam-macam lah harapan tadi. Nah, sehingga kita bila berharap sesuatu pastilah akan kecewa. Yang namanya pengharapan, saudaranya adalah kekecewaan, temannya adalah kekecewa. Bila kita kecewa, tentu hati kita sedih, tak tenang, tak nyaman. Nah, kemarin ada ibu-ibu tadi, ya beliau curhat kepada diri kita. 16 tahun dia berumah tangga. Hampir setiap hari, setiap malam dia menangis.
Bayangkan, tidak ada satu hari pun yang beliau lewatkan tanpa titisan air mata. Bagaimana hidup berumah tangga? Satu hari tak pernah dia tak mengalirkan air mata. Sedih terus lantaran perbuatan sang suami tadi. Katanya yang sering caci maki istrinya. 16 tahun sabar. Nah, kalau Pak Ijab mungkin berapa hari Pak Ijab? Nah, kalau kita tadi, ya itulah anugerah Allah kepada seorang perempuan tadi. 16 tahun tak pernah dia tak berlinang air mata. Nah, cacian makian daripada sang suami tadi. Ya sifatnya sabar tadi. Nah, tentu sabar katanya ada batasnya tadi. Nah, itulah kita di dalam memilih. Nah, namanya memilih di dalam rumah tangga. Tentu orang tua terdahulu ada bebet dan bobot yang dipilih. Tentu yang diutamakanlah keimanan, ketakwaan daripada seorang pasangan tadi. Ya kalau kita pilih rupa, pilih harta, karena ada pengharapan. Nah, ada pengharapan tadi, milih harta berharap akan bahagia. Nah, ya diiming-imingi oleh iblis setan tadi. Nah, engkau nanti akan gembira, engkau akan bahagia bersamanya karena dia kaya. Apakah kekayaan tadi menjamin akan kebahagiaanmu? Rupa yang cantik, rupa yang gagah pun tak ada yang menjamin. Kecuali akhlak dan budi pekerti, yaitu daripada iman seorang pasangan tadi. Tanpa iman yang kuat, rumah tangga bisa hancur berantakan tadi. Ya harta bisa hancur. Nah, tetapi keimanan, nah inilah yang diutamakan adalah iman. Jadi seorang yang ma'rifatullah tadi, imannya di mana ihsan, melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi sampai ihsan tadi. Nah, ini yang terjadi tadi. Nah, lalu menderita. Nah, jadi kalau 16 tak menjadikan imam di dalam rumah tangga, maka jadikanlah dia yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Janganlah engkau pilih memilih harta dan lain sebagainya tadi. Itulah yang diutamakan tentu bagi kita yang dianugerahkan ma'rifatullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mendengarkan panggilan Tuhan tadi. Nah, kalau diri dihiasi hanya berupa perhiasan, rupa dan lain sebagainya, tanpa didasari keimanan dan ketakwaan, maka akan sulit mendengarkan segala panggilan daripada Tuhan tadi, panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Labaik Tuhanku, kau pun akan tulus dan ikhlas menjawab seruannya itu, karena sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaanmu itu telah hilang darimu. Jadi yang bertentangan dengan sifat-sifat kehambaan diantaranya tadi adalah iri dengki. Bila masih ada iri dengki di hati, berarti orang tadi tidak memiliki iman. Tidak ada iman bercampur, tidak ada hasad bercampur dengan iman. Jadi iman tidak bisa bercampur yang namanya hasad. Tidak ada bercampur. Tidak ada bersatu antara iman dan hasad. Tidak ada bercampur, sama sekali tidak. Nah, jadi tidak ada pernah bercampur iman dan hasad tadi, karena sifatnya berlawanan tadi. Kayu bakar dan api. Nah, laksana kayu bakar dan api, iman tadi akan habis dimakan yang namanya hasad atau iri dengki tadi, sehingga tak ada lagi iman
sekecil pun tak ada lagi iman, tinggal abu-abunya aja lagi. Ya kapas nami habis abu karena hujan nih, musim hujan. Habis abu ya. Nah kalau siang malam nangis terus, sedih terus. Nah itulah rubah diri tadi. Nah, kau sendiri yang merubah keadaanmu tadi. Nah, jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, atau nasib kita tadi, kecuali kita sendiri yang merubah. Lalu ini adalah nih yang namanya usaha ikhtiar. Di dalam pandangan ma'rifatullah, usaha ikhtiar pun adalah segala af'al Allah juga. Jadi yang namanya usaha ikhtiar tadi takluknya kepada af'al perbuatan Allah juga. Nah, jadi keluarlah dari dirimu sifat-sifat kemanusiaan yang tercela dengan riyadah dan musyahadah. Masih ingat musyahadah itu? Musyahadah adalah melihat dan menyaksikan Allah. Musyahadah tadi adalah makam atau tingkatan seorang hamba, seorang salik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya 4 tingkatan. Yang pertama kemarin dia bermusyahadah tauhidul jad. Dia bermusyahadah tauhidul jad. Di mana dia bermusyahadah tadi mentauhidkan segala jad Allah. Dia pandang kepada dirinya, dia pandang kepada alam, bahwa tiada yang berjad kecuali hanya jad Allah. Tiada yang mewujud, tiada yang ada kecuali hanya Allah. Ini akan menghancur daripada sifat-sifat tercela, sifat lahiriah diri. Nah, dia pandang tadi, sehingga tidak ada lagi engkau iri dengki. Yang kau pandang tuh hanya adanya Allah. Melihat orang sukses tadi, karena itu nyatanya Allah, karena itu tiada lain daripada zat Allah, karena itu tiada lain daripada Allah juga. Karena wujud tadi adanya Allah, sehingga tidak lagi engkau iri, tidak lagi engkau dengki melihat dia senang, melihat dia bahagia, melihat dia sukses, melihat dia kaya raya dan lain sebagainya. Setelah engkau pandang itu tadi, bahwa tiada zat lain yang ada tuh hanya zat Allah, tiada yang wujud melainkan hanya wujud Allah, maka hilanglah segala pandanganmu secara lahiriah, secara batin tadi, pandangan iri dengki tadi. Tapi kalau masih ada iri dengki, tak akan bisa bergabung si hasad tadi dengan iman. Tak akan bisa bergabung. Seluruh amal akan hancur, rusak gara-gara penyakit si hasad ini tadi. Nah, maka dipandang tadi, mandang kepada diri, kepada alam, apa? Seluruh alam semesta ini dipandang. Nah, bila tidak mau sifat hasad melekat. Nah, jadi bila tidak mau sifat hasad melekat tadi, maka bermusyahadahlah engkau kepada Allah. Nah, kalau tidak ada zat lain, berarti hanya zat Allah saja, tiada wujud lain kecuali yang ada tuh Allah saja. Tidak lagi keirian dengkian. Semua yang ada itu daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga tidak ada lagi iri-irian di sini. Tidak ada lagi dengki-dengkian. Tetapi kalau tidak mentauhidkan Allah, tidak bermusyahadah, maka otomatis iri dengki tadi masih ada. Karena kita pandang, oh si A, Pak Badro dan ini macam-macam lah saja pandangan kita. Apalagi cari kesalahan tadi, ada aja yang dicari kesalahan. Kenapa itu dia tidak
kulitnya hitam, macam-macam. Kenapa tidak putih? Apakah harus ditentukan oleh diri kita? Warna kulitnya harus hitam, orang harus begini, macam-macam lah kalau orang mencari kesalahan. Nah, kalau dia katanya harus tinggi, harus putih, seharusnya. Karena manusia tadi dianugerahi ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka kita pandanglah dengan musyahadah tadi, bahwa yang ada itu tiada lain, hanya zat Allah juga, tiada lain. Kemudian lagi kemarin musyahadah yang kedua, yaitu musyahadah tauhidul sifat, bahwa tiada sifat apapun kecuali yang bersifat itu hanyalah sifat Allah. Seperti adanya diri kita, adanya orang lain itu karena adanya Allah. Atau dalam bahasa makrifat, bahasa tauhid, wujud diri kita ada karena wujudnya Allah. Begitu juga wujud orang lain, apapun yang kita pandang, sehingga kita tidak lagi mencari, mencaci, mencela keadaan orang lain. Karena wujud ada dirinya tadi, karena adanya wujud Allah. Tentu tak ada lagi mencaci kenapa dia harus hitam, kenapa tidak harus putih, kenapa harus gemuk, tinggi, dan lain sebagainya. Begitu juga pandangan-pandangan tadi. Kenapa kakinya pincang, kenapa matanya begini, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam lah keadaan tadi. Nah, memang orang memandang tadi. Nah, katanya, oh istrinya kakinya jalannya pincang. Nah, misalnya istri saya, ada dulu orang bertanya, kenapa kakinya begitu? Ya namanya sudah kehendak Allah. Nah, dia jalan susah jalan. Nah, dia tidak sama dengan seperti orang pada umumnya tadi. Ya kalau orang mencari kesalahan ya macam-macam pandang tadi. Nah, tetapi dengan kekurangan tadi, maka engkau pandang semua tadi sifat tiada lain daripada Allah. Nah, jadi dipandang tadi, apapun kekurangan tadi, kelebihan semuanya daripada Allah, sifat-sifat tadi. Nah, seperti melihat, mendengar, berkata-kata, semuanya daripada sifat-sifat Allah. Sehingga tidak kita berbangga diri atau bersombong diri kepada Allah. Nah, orang lain jalannya bagus, lurus. Nah, kita susah jalan, kita susah mendengar. Janganlah engkau bermendap tadi. Sehingga engkau ada sifat iri dengki kepada orang lain. Atau melihat orang lain, nah, dia cacat tetapi sukses, lalu engkau cari kesalahannya. Nah, dengan cacatnya dirinya tadi, lalu engkau menghinanya. Padahal engkau hanya ada sifat iri, ada sifat dengki di hati. Karena dia sukses daripada dirimu. Nah, dia penghidupannya lebih bagus daripada diri. Nah, sehingga kita mencari kesalahannya, mencari kekurangannya. Maka dari itu pandanglah dengan musyahadah tadi, tauhidul sifat, bahwa segala sifat-sifat yang ada pada diri dan pada orang lain tadi, tiada lain, semuanya adalah sifat Allah. Nah, sifat Allah yang ada tadi. Sehingga engkau tak ada sifat iri, dengki kepada diri sendiri ataupun kepada sesama makhluknya Allah ini tadi. Nah, jika masih ada iri dengki tadi, maka engkau tak akan bisa melihat Allah, tak akan bisa mendengarkan segala panggilan Allah. Walaupun nanti engkau beribadah itu hanya engkau paksakan, engkau hanya menampakkan keria-riaan tadi. Nah, artinya kalau orang iri dengki tadi beribadah,
ibadahnya itu pun karena ujub dan riya. Ingat ujub dan riya tadi. Nah, merasa lebih bagus daripada orang lain, menampakkan amal ibadah kepada selain Allah, memperdengarkan amal ibadah kepada selain Allah, dan lain sebagainya tadi. Nah, dengan musyahadah tauhidul sifat tadi, sehingga kita terhindar daripada yang namanya sifat-sifat tercela tadi. Nah, jadi bila ada orang lain tadi, pandang dia pada diri kita, bahwa sifat yang ada nih sifat Allah juga, baik melihat, mendengar, berkata-kata, kuasa hidup, itu daripada Allah juga, sampai daripada Tuhan. Ini yang dinamakan orang makam sampai kepada Allah. Artinya dia memandang kepada diri, memandang kepada orang lain, memandang kepada alam, bahwa tiada yang ada, tiada yang mewujud kecuali hanya wujud Allah. Tiada yang melihat kecuali Allah. Dia pandang kepada diri, pada alam. Bisalah tuh Bang Hairul dipahami orang nang makam tingkatan sampai kepada Allah tadi, dengan musyahadah tauhidul sifat. Dia pandang kepada dirinya, pandang kepada orang banyak, pandang kepada alam, bahwa tiada yang mewujud, tiada yang ada kecuali Allah. Sampai itu kepada Tuhan. Bila dia pandang di sini masih dirinya, alam pada dirinya tadi, maka belum bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berjumpa, lain lagi urusannya, yaitu menjalankan segala yang diperintah Tuhanmu. Setelah berjumpa, bukan diam diri atau ngaku Tuhan. Setelah berjumpa Allah tadi, bukan ngaku Tuhan, bukan jadi Tuhan, bukan. Artinya setelah engkau berma'rifatullah, mengenal Allah tadi, lalu bermusyahadah. Nah, bermusyahadah tadi memandang kepada diri, memandang kepada alam, bahwa tiada yang bersifat di antaranya mewujud yang ada tuh kecuali hanya Allah. Mandang alam, mandang orang lain, yang dia pandang tadi hanya wujud Allah. Itu maksudnya sampai kepada Allah. Setelah sampai kepada Allah, jangan jadi Allah Ta'ala, jangan jadi Tuhan. Mungkin ada fenomena baru, setelah mengenal Allah, berjumpa dengan Allah, lalu diri tadi hendak jadi Tuhan, lalu diri tadi hendak jadi Allah Ta'ala. Nah, masih ingat kemarin tepung yang sudah jadi kue serabi, jangan lagi jadi jadi tepung, jangan lagi jadi beras. Cukuplah diri tadi sudah tajalli, sudah nyata menjadi kue serabi. Nah, jadi yang duduk, yang berjalan, yang bicara itu siapa? Nah, itu kemarin adalah diri daripada tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri tadi. Nah, jangan salah sasaran karena jadi Tuhan. Nah, mengenal Tuhan mau jadi Tuhan tadi. Tuhan ya Tuhan, hamba ya hamba tadi. Yang memerintah adalah Tuhanmu, yang melaksanakan perintah di diri tadi itu disebut hambanya Allah. Orang yang berlaku sifat demikian disebut kekasihnya Allah. Jadi hamba yang selalu takwa kepada Tuhannya disebut bahasanya adalah kekasih Allah atau waliullah. Wali tadi ada yang terkena, ada yang tidak. Jangan iri-irian. Kalau masih ada iri dengki, artinya engkau tidak beriman. Imanmu adalah imannya iblis dan setan. Kata Paman Yunus gitu, katanya ada tidak tarikan Allah kepada iblis? Ya ada. Kenal Tuhan, cuma masih ada iri dengki tadi. Kalaunya ada sifat kemuliaan, itulah kekasihnya Allah.
yang mulia yang terpuji, lalu bernama dia Muhammad atau diri yang mulia, diri yang terpuji. Nah, jadi kalau hendak jadi wali Allah, pertama karena Allah, kedua berjumpa Allah, ketiga menjalankan perintah Allah. Itu yang dinamakan wali Allah Subhanahu wa ta'ala atau kekasihnya Allah. Wali tadi ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Kalau terkena tidak terkena itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Urusanmu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu saja tugasmu. Nah, kalau masalah terkena tidak terkena tadi, itu sudah menjadi kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Kemudian dilanjutkan, wahai hambaku, kau pun akan dengan mudah mendengar jawabannya, mendengar jawaban daripada Tuhan tadi. Labbaik Tuhanku. Nah, dipanggil Tuhan, ya datang dengan panggilan Tuhan tadi. Jadi yang memanggil itu Tuhan sebenarnya Pak Gunawan. Nah, yang memanggil tadi Tuhanmu, selalu memanggil. Bukannya hanya pergi haji, bukan. Setiap waktu, setiap saat Tuhan tadi memanggil diri hamba supaya hambanya ini taat, takwa kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, bukan untuk haji saja. Jangan kita tadi beranggapan bahwa panggilan Tuhan tadi hanya untuk melaksanakan ibadah haji saja. Tidak. Panggilan Tuhan tadi setiap waktu, setiap saat kepada hambanya yang benar-benar beriman. Nah, tentu yang beriman tadi sudah hilang sifat-sifat iri dengki atau hasud, sifat-sifat tercela pada dirinya. Jangan kita kira tadi Tuhan memanggil hanya untuk pergi haji ke Mekah sana, itu saja tidak. Tapi Tuhan selalu memanggil dirimu setiap waktu dan keadaan untuk menjalankan perintahnya, bukan untuk jadi Tuhan lah Bang Hairul. Nah, karena Tuhan memanggil supaya engkau jadi Tuhan lagi. Nah, ini mau jadi apa? Nah, jadi Tuhan memanggil diri tadi setiap waktu, setiap saat, bukan hanya berhaji untuk menjalankan ibadah haji, tidak, tetapi seluruh amal ibadah tadi Tuhan selalu memanggil. Nah, jadi Tuhan selalu memanggil dirimu tadi, lalu engkau pun menjawab seruannya tadi dengan labbaik Tuhanku, ya Tuhanku, aku datang dengan panggilanmu tadi. Laksanakan segera tugas dan kewajiban. Kau pun akan tulus dan ikhlas dalam menjawab seruannya itu, karena sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaanmu itu telah hilang darimu. Kau pun akan dekat dengannya, sehingga dia akan menjagamu dari dosa dan memudahkan segala amalmu yang kelak akan dikaruniai nikmat hasilnya. Nah, jadi diri kita akan dijaga daripada dosa, karena Tuhan tadi memanggil dirimu tadi untuk menghindari yang namanya dosa tadi. Kemudian ada perbedaan antara makna mahfuz, terjaga dari dosa, dengan lafal maksum, terlindung dari dosa. Yang maksum itu seperti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau terlindung daripada dosa. Nah, bedanya adalah maksum sama sekali tidak pernah menyentuh dosa. Kalau kita ya sering berbuat dosa tadi. Tak mungkin kita dibandingkan dengan Nabi kita tadi, ya cukuplah dengan para wali-wali yang di daerahmu saja. Nah, kalau ke Nabi kejauhan tadi. Nah, artinya perbandingan diri tadi. Nah, tentu diri kita banyak yang namanya melakukan dosa dan kesalahan tadi. Sedangkan mahfuz terkadang melakukan kesalahan dan kekeliruan.
Tetapi tidak selamanya demikian. Saat kekeliruan, seseorang yang mahpus akan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemarin ada kan yang kita sampaikan, diberikan kemarin tentang istighfar. Setelah engkau sholat, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun sebelum sholat. Istighfar di sini di mana kita mengingat dosa dan kesalahan yang telah lalu. Jadi istighfar tadi bukan hanya sekedar bacaan. Astaghfirullahaladzim, ini yang lazim kita baca. Tetapi istighfar sebenarnya adalah di mana diri kita introspeksi diri kita ingat dosa dan kesalahan yang telah lalu kita baca astaghfirullahaladzim. Anda ingat di pikiran dan di hati tadi dosa kesalahan yang telah lalu. Maka dari itu istighfar ini akan meluntur segala dosa dan kesalahan yang telah lalu. Kalau cuma bacaan, ya itu bacaan. Tetapi istighfar sebenarnya tentu ada amal ya yang dikerjakan oleh diri. Dimana dengan beristighfar tadi, baca astaghfirullahaladzim itu bacaannya. Dimana perbuatannya, amalnya pada diri, Anda ingat dosa dan kesalahan yang telah lalu. Misalnya Pak Asnawi pernah memetik buah yang banyak di sana, buah kelapa jatuh di pinggir jalan. Nah, diambil oleh Pak Asnawi. Ya padahal di sana kan tak berharga, di sana banyak kelapa. Nah, tapi yang namanya punya orang, ya punya orang. Walaupun kelapa satu biji, ya punya orang. Lalu kita istighfarkan pada diri. Anda ingat peristiwa masa yang telah lalu. Dosa dan kesalahanmu yang telah lalu tadi apa? Itu yang namanya hakikat daripada istighfar, mengingat dosa dan kesalahan. Diingat-ingat, maka akan teringat seluruh dosa dan kesalahan. Maka dari itu istighfar itu gunanya meluntur segala dosa dan kesalahan masa lalu tadi, diluntur. Beristighfar kepada Allah. Jangan cuma bacaan. Artinya beristighfar, baca astaghfirullahaladzim. Oh, kata Bang Nahwan, aku pernah mencuri sandal. Nah, itu istighfar, artinya astagfirullah. Oh, aku terambil sandal orang lain. Istighfar diri tadi. Jangan baca istighfar. Istighfar itu tidak memberi bekas pada diri. Jadi istighfar yang memberi bekas, Anda ingat dosa dan kesalahan yang telah lalu. Nah, ini taubatan tadi, taubatan yang sesungguhnya tidak diulangi lagi. Oh, aku pernah melakukan dosa dan kesalahan ini. Astaghfirullahaladzim. Itulah gunanya istighfar. Kalau cuma baca-baca saja, anak kecil pun bisa. Nah, tetapi yang penyadaran diri sebenarnya di mana Anda mengingat peristiwa masa lalu, melakukan dosa dan kesalahan tadi, Anda ingat, bertobatlah kepada Allah untuk tidak mengulangi. Maka inilah yang meluntur dosa tadi. Tak mungkin lagi diulang tadi. Tapi mencuri sandal Jumat ini, tobat hari Sabtu, Jumat depan lagi curi lagi. Nah, ini tobat apa? Tobat sambal kata orang. Itu artinya memperolok diri sendiri tadi. Jadi gunakanlah istighfar tadi dengan mengingat dosa dan kesalahanmu yang telah lalu. Sehingga dosa-dosa tadi dapat terhapuskan tadi. Dapat terkikis dengan berbanyak istighfar. Makanya orang berbanyak istighfar, ini sebenarnya orang yang bertobat. Perbanyak ingat terus. Jatuh buah kelapa tak lagi, kata astagfirullahaladzim. Lihat buah kelapa, oh tak ngambil lagi. Lewat lagi besok tak ngambil lagi, astagfirullahaladzim. Pernah dulu, karena dia sering istighfar tadi, mengingat dosa kesalahan. Lihat sandal orang, oh pernah ngambil, tak lagi dia kerjakan, cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya di mulut saja. Dia tidak ingat bahwa
ini adalah suatu kesalahan tadi. Nah, maka dia akan menimbulkan kesadaran sendiri pada diri. Kalau orang tidak disadarkan dengan dinampakkan segala dosa kesalahannya, akan sulit menyadari tadi. Nah, kalau orang belum pernah hilang sandal di masjid, artinya belum pernah merasakan bagaimana jalan kaki tanpa sandal, ya kan? Nah, kalau sudah merasakan, jangan, kalau sudah tahu rasanya sakit, tangan mau dicubit, jangan cubit orang lain. Nah, bukan nyuruh apa berbuat demikian, artinya kalau engkau tak mau disakiti orang lain, janganlah menyakiti orang lain tadi. Nah, ketahuilah di mata ahli tarikat, menjauhi sifat buruk dan memiliki sifat mulia merupakan hakikat dan tujuan daripada seorang suluk. Ketahuilah di mata ahli tarikat, menjauhi sifat buruk dan memiliki sifat mulia merupakan hakikat dan tujuan daripada suluk. Begitu pula ma'rifatullah tadi. Tujuan orang setelah bermakrifatullah menjalani suluk adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukuplah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh suri tauladan yang baik, yaitu diri yang berakhlak mulia, berbudi pekerti mulia. Walaupun kita biasa-biasa saja, orang sawah, orang petani, orang hamba sahaya, tetapi hendaklah engkau berakhlak mulia sesuai dengan keadaan dirimu tadi. Apapun keadaan diri tadi di tengah masyarakat, ataupun menjadi hamba sahaya, pekerja, buruh dan lain sebagainya, hendaklah setelah bermakrifatullah berakhlak dan budi pekerti mulia, yaitu diri yang mulia, diri yang terpuji. Itulah hambanya Allah yang mulia namanya tadi. Hal itu tidak bisa diraih kecuali orang yang diberi taufik, hidayah, bimbingan Allah untuk mengenali dirinya sendiri dan mengetahui sifat-sifat buruknya. Jadi yang sulit ini memang kita introspeksi diri. Yang sulit itu kita menilai kesalahan kita. Mencari kelemahan-kelemahan diri sendiri lebih sulit daripada melihat kesalahan orang lain yang kecil. Tapi kesalahan kita yang begitu besar, yang begitu fatal, sulit untuk kita rasakan tadi. Karena melihat orang lain mungkin lebih nyaman. Nah, melihat kesalahan orang lain lebih mudah daripada melihat dosa dan kesalahan diri kita sendiri. Maka dari itu tadi, nah, karena siapa yang sudah mengenali dirinya dan sifat-sifat buruk dirinya, ia akan waspada dan berusaha menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya itu sendiri. Jadi kalau kita sudah tahu diri, sudah tahu sifat-sifat buruk kita, maka kita bisa kendalikan tadi. Tapi kalau kita sendiri tidak tahu segala sifat keburukan kita, kelemahan diri kita, maka kita sulit mengendalikan diri. Nah, itulah begitu pentingnya kita menyadari kekurangan, kelemahan diri kita. Artinya tahu dirilah kita sebagai hambanya Allah. Tahu dirilah diri yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diri yang lemah, tiada daya dan upaya melainkan atas izin dan kehendak Tuhanmu, sehingga kita tajalli ada sampai sekarang ini tadi. Atas rahmat dan nikmat Allah kita ada. Laksana tajalinya tepung kepada kue serabi. Laksana tajalinya baju yang sekarang kau kenakan ini, tajali daripada kapas, tajali daripada benang. Karena siapa yang sudah mengenali dirinya dan sifat-sifat buruknya,
ia akan waspada dan berusaha menghindari sifat-sifat buruk. Jika tidak demikian, secara tidak disadari, ia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, jadi Tuhan membenci daripada sifat-sifat tercela pada diri tadi, yaitu diantaranya gibah, iri dengki, hasud, dan lain sebagainya. Itulah hikmah malam hari ini tadi. Yang mana hikmahnya di sini dapat diambil, yaitu keutamaan kita dalam bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah titik pentingnya menyadari diri, tahu diri, dan bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah engkau yang mengenal Allah, sehingga engkau dapat berjumpanya dan bisa melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Sekiranya cukup sampai di sini dulu pengajian kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan di dalam penyampaian pengajian malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.